Selamat sore anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang amanat agung. Nah, saya Ibu Selvina Pakage, mahasiswa PLP Universitas Negeri Semarang. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang amanat agung, kita akan mengawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang ini kamu belajar tentang amanat agung yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi anak Kristen yang taat dan taat akan perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku sangat mengucap syukur kepadamu. Hanya dalam nama Yesus aku bersyukur padamu. Haleluya, amin. Nah anak-anak, seperti yang tadi Ibu bilang, hari ini kita akan belajar tentang amanat agung. Apa sih amanat agung itu? Nah, untuk lebih lanjut memahami, kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Perikop, perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah anak-anak, dari bacaan ini kita bisa mengetahui bahwa ini adalah perintah atau amanat yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Nah di sini Tuhan memberitakan murid-muridnya untuk mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa. Seluruh bangsa berarti tidak terkecuali. Nah anak-anak, dan amanat Tuhan ini murid-muridnya melanjutkan memberitakan firman Tuhan. Dan ini karena lewat amanat ini anak-anak, sekarang kita bisa mendengar firman Tuhan. Nah, bagaimana mereka memberitakan firman Tuhan atau mereka mengabarkan Injil? Nah, di sini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana memberitakan Injil atau bagaimana murid-muridnya mengabarkan Injil, Ibu di sini akan menceritakan sejarah masuknya Injil di daerah Ibu. Nah, sebelumnya dari ciri-ciri Ibu, kalian bisa mengetahui ya bahwa Ibu ini dari Papua. Betul sekali. Nah, anak-anak, sebetulnya di Papua itu Injil sudah masuk di akhir abad 19. Akan tetapi anak-anak misionaris pertama itu mereka takut memasuki pedalaman Papua karena ada rumor yang beredar bahwa orang pedalaman Papua itu pemakan manusia. Nah, karena misionaris pertama ini mereka hanya mengabarkan firman Tuhan di bagian pantai Papua, di daerah bagian pantai Papua, tetapi mereka tidak masuk di daerah pedalaman Papua. Oleh karena itu, misionaris yang berpusat di pelayanan di Makassar, mereka mengadakan konferensi. Nah, misi misionaris itu namanya KAMA. Mereka mengadakan konferensi dan mereka menunjuk dua orang, yaitu R.A. Jafrai dan Deiber. Nah, mereka mengutus mereka dua untuk memberitakan firman Tuhan atau menyebarkan Injil di daerah pedalaman Papua. Dan anak-anak, mereka mengambil tanggung jawab itu. Padahal mereka tahu kalau orang-orang Papua, dari isu mereka tahu kalau orang-orang pedalaman Papua itu kanibal atau pemakan manusia. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan itu, mereka tetap mengambil tanggung jawab mereka dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka perjalanan mereka masuk melalui pantai selatan Papua, sekarang disebut dengan Kabupaten Kaimana. Mereka masuk di situ dan mereka sampai di Uta. Uta itu muara antara Kali Yawe dan Kali Dede. Dari situ mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Mereka menyusuri hutan yang sangat rimbun dan mereka tetap bertekad untuk memberitakan firman Tuhan. Dan mereka
mereka sampai pada pemukiman warga yang pertama, kampung pertama, dan orang pertama yang mereka temui yaitu Nikaya Itabegine. Nah, Nikaya Itabegine ini memberi isyarat bahwa dengan memberikan penjelasan dengan bahasanya sendiri, bahasa dari sana, yaitu Yahweh. Nah, anak-anak karena keterbatasannya bahasa, mereka hanya menggunakan bahasa isyarat. Jadi Nikaya Itabegine ini memberikan bahasa isyarat dan memberikan dengan memberikan bahasa daerahnya atau dengan pakai bahasa daerahnya, yaitu Yahweh. Nah, Yahweh itu artinya lewat. Jadi sungai yang mereka menyusuri, yaitu sungai itu dinamakan Sungai Yahweh karena itu adalah sungai pertama yang disusuri oleh para misionaris, sehingga dengan itu di orang sana sekarang menamakan sungai itu dengan Sungai Yahweh. Nah, dan anak-anak para misionaris itu tetap melanjutkan misi mereka sampai pada suatu kampung. Dan anak-anak ternyata mereka sampai di kampung ini, masyarakat sana mereka menyambutnya dengan sangat antusias, malah mereka menjamunya dengan makanan tradisional sana, dan masyarakat sana pun sangat ramah-ramah sekali, sehingga para misionaris pun tetap tertarik untuk memberitakan firman, dan mereka menyusuri lebih dalam lagi, dan mereka menetapkan di satu daerah yaitu di Enarotali sebagai pusat pelayanan mereka. Dan dari situlah Injilnya itu bisa diberitakan. Nah, anak-anak dan misionaris itu, misi itu dijalankan pada tahun 1939. Jadi di daerah saya masuknya Injil itu pada tanggal 13 Agustus tahun 1939. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa tahu bahwa di mana tuntunan Tuhan yang sangat luar biasa. Keterbatasan bahasa dan di mana kulitnya yang beda dan lain sebagainya, tapi dengan tuntunan Tuhan masyarakat sana pun tetap menyambut mereka dengan sangat baik dan ramah, sehingga ini memudahkan penyebaran firman Tuhan dan Injil ini, sehingga di bagian pegunungan pun Injilnya pun tetap tersebar. Nah, anak-anak, sehingga ibu di sini bisa membagikan Injil dengan anak-anak sekalian. Nah, sekarang amanat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Nah, lewat pemberitaan Injil kita bisa mengetahui bahwa perintah Tuhan yang kita sebagai orang Kristen harus turuti, yaitu 10 perintah Allah. Dan kita sebagai orang Kristen harus memiliki 9 buah roh. Nah, ada yang sudah hafal 10 perintah Allah. Ibu harap semua sudah hafal ya. Yaitu jangan ada padamu lalang di hadapanmu, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini segala sesuatu yang dipunyai sesamamu. Dan apa sih buah roh yang harus kita sebagai orang Kristen miliki? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Kristen, kita harus taat, hormati dan ayah dan ibumu kita. Pertama, kita sebagai anak kita harus hormati ayah dan ibu kita sesuai dengan perintah Tuhan pada yang perintah Tuhan di 10 perintah Allah yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, setelah kita sudah menghormati, kita harus menghargai orang yang di sekitar kita sesuai dengan tidak harus menyebarkan yang saksi dusta dan tidak mengingini apa yang dipunyai teman kita, sehingga kita tidak menyebarkan hoax atau hal-hal yang tidak baik tentang teman kita, sehingga ada kebencian antara kita dan teman. Nah, kita sebagai orang Kristen harus menjaga kebersamaan. Nah, itulah sikap-sikap kita sebagai orang Kristen harus mengamalkan amanat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terlebih lagi anak-anak, di sini ibu mau pesan bahwa kita sebagai orang Kristen harus rajin membaca Alkitab, dan yang lebih penting yaitu kita harus rajin berdoa, yaitu
sesudah bangun tidur, sebelum makan, dan sebelum melakukan sesuatu. Nah, itu adalah perwujudan dari amanat Tuhan yang disampaikan melalui Injilnya. Nah, yaitu yang disebarkan oleh para murid-muridnya. Nah, di mana misionaris telah bersusah payah memberitakan Injil ini sehingga kita pun dapat diselamatkan. Nah, oleh karena itu sesuai amanat agung yang Tuhan bilang, yaitu beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, yaitu Injil yang Tuhan kasih. Yang perintah yang harus kita turuti yaitu 10 perintah Tuhan. Nah, 10 perintah Tuhan ini pasti kita harus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya untuk mengamalkan kita harus memiliki buah roh. Nah, buah roh ini ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, sesuai dengan ini kita harus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi Ibu bilang, kita harus menghormati orang tua, kita jangan menyebarkan tentang teman kita, atau kita jangan membenci, iri, dan lain sebagainya. Dan kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, anak-anak. Dan kita jangan menyembah Tuhan sembarang selain Tuhan, tetapi kita harus berharap penuh kepada Tuhan, dan kita tetap menghormati kita orang tua, dan kita harus menjaga keharmonisan, atau kita harus menjaga hubungan baik dengan teman sebaya kita, orang terdekat kita, dan di lingkungan sekitar kita. Tentunya dengan mengikuti kegiatan yang ada di RT masing-masing atau RT RW masing-masing, ya tentunya dengan membantu membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah salah satu wujudan dari mengasihi orang. Nah, membuang tempat pada tempatnya, dan menyapa orang dengan ramah, menghormati orang yang lebih tua, dan tidak selalu berkata kotor kepada teman dan sesama. Nah, ini adalah perwujudan dari amanat yang diberikan oleh Tuhan kepada murid, dan murid pun meneruskan dan memberitakan firman Tuhan melalui misionaris yang diutus, dan kita pun dapat menerima Injil tersebut. Nah, jadi amanat yang diberikan oleh Tuhan yaitu Injil, firman Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, kita harus belajar tentang firman Tuhan, dan kita menuruti semua ketetapan yang Tuhan sediakan, sehingga Tuhan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, anak-anak, Ibu rasa penjelasan Ibu sampai di sini. Untuk menutupi firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk amanat yang Kau berikan kepada kami, yaitu menuruti 10 perintah Allah dan memiliki sifat-sifat Roh Kudus, yaitu 9 sifat. Ya Tuhan, Tuhan tanamkanlah semua amanat dan sifat-sifat dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menjadi teladan dalam nama Yesus, sehingga kami dapat melalui teladan-Mu, kami dapat memberitakan firman-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus aku berseru kepadamu, berkatilah anak-anak sekalian dimanapun mereka berada ya Tuhan, dengan kasih meromu, dan dalam pertumbuhan mereka dapat bertumbuh dalam Kristus Yesus. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus aku berseru kepadamu. Haleluya, amin.